Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, teman-teman dapat bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel di materi fikih hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya atau memulai menyimak informasi mengenai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya, Ustazah Amel izin menyampaikan terkait aturan pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan. Nah, aturan yang pertama yang harus teman-teman patuhi yaitu adalah pastikan teman-teman duduk tegap ketika sedang menyimak video ini. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus menyimak informasi apa yang disampaikan agar Allah bantu mudahkan teman-teman untuk memahami apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Itu dia tadi 4 aturan pembelajaran yang harus teman-teman patuhi selama di materi fikih. Selanjutnya, hari ini Ustazah Amel akan menjelaskan terkait keutamaan sholat berjamaah. Kalau di pekan kemarin Ustazah Amel menjelaskan mengenai tayamum. Nah, alhamdulillah di pekan ini, di pertemuan kali ini Ustazah Amel sudah berganti materi. Kita akan belajar materi baru yaitu mengenai keutamaan sholat berjamaah. Nah, apakah di sini teman-teman di rumah ada yang suka sholat berjamaah, khususnya teman-teman Ikhwan? Ustazah Amel akan bacakan, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah sudah berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kalangan ulama menyimpulkan bahwa ayat tersebut maksudnya adalah ketika kita ruku bersama dengan orang-orang yang ruku, berarti kita sedang melaksanakan sholat berjamaah. Karena orang-orang yang ruku melakukan hal yang sama seperti kita ruku juga gitu. Berarti kita dapat simpulkan bahwa khususnya untuk teman-teman Ikhwan, biasanya sholat berjamaah ini wajib. Alangkah lebih baiknya kita sholat berjamaah. Jika di rumah dapat melaksanakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, kemudian Ustazah Amel akan membahas beberapa keutamaan-keutamaan yang ada pada sholat berjamaah. Ya, keutamaan yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, sholat seorang dalam jamaah lebih utama dari sholatnya di rumah dan di pasar atau tempat bekerja sebesar 25 kali lipat. Karena apabila ia berwudu dengan sempurna lalu pergi ke masjid hanya untuk sholat, ia tidak melangkah satu langkah pun kecuali dengannya diangkat 1 derajat dan dihapus 1 kesalahan darinya. Masya Allah sekali keutamaan sholat berjamaah ini ya teman-teman. Ketika teman-teman sholat berjamaah, keutamaannya teman-teman keutamaannya itu sebesar 25 kali lipat. Bayangkan kalau kita sholat 1 kali, berarti jika berjamaah 25 kali lipat dari sholat kita sekali. Nah, apabila kita berwudu dengan sempurna lalu berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah hitung langkah kita, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Langkah yang kita laksanakan untuk berjalan ke masjid melaksanakan sholat berjamaah itu 1 langkah teman-teman, diangkatlah 1 derajat dan juga dihapus 1 kesalahan atau dihapus 1 dosa kalian. Bayangkan kalau misalnya 1 langkah saja sudah dihapus sudah diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahan, apalagi kalau kalian jalan ke masjid yang lumayan jauh, bisa berpuluh-puluh
berpuluh-puluh langkah. Berarti sudah berapa puluh kesalahan yang Allah hapuskan dan berapa puluh juga Allah tinggikan derajat kita. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian, dan para malaikat senantiasa mencurahkan rahmatnya kepadanya dan mendoakan. Doanya seperti ini. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah barokah kepadanya dan curahkanlah rahmat kepadanya. Dan seseorang di antara kamu senantiasa dianggap berada dalam sholat selama menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, bayangkan tadi kalau teman-teman jalan saja ke masjid, sudah Allah hapuskan satu langkah teman-teman melangkah ke masjid, satu dosa dihapuskan dan satu derajat dinaikkan. Kemudian ketika teman-teman menunggu waktu sholat itu dimulai, teman-teman duduk di dalam masjid menunggu pelaksanaan sholat berjamaah. Lalu apa? Allah anggap duduknya teman-teman itu sedang berada dalam keadaan sholat. Sholat itu mendapat pahala. Berarti teman-teman duduk menunggu sholat saja sudah mendapatkan pahala. Masya Allah. Di situ sudah dijelaskan dari hadis sahih Bukhari dan Muslim. Masya Allah sekali keutamaannya sholat berjamaah ya teman-teman. Kita tidak boleh melewatkan sholat berjamaah. Jika kita bisa sholat berjamaah, maka alangkah lebih baiknya kita sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Lalu keutamaan yang kedua yaitu adalah dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuh yang tadi teman-teman jalan ke masjid satu langkah aja Allah sudah naikkan 1 derajat. Lalu kemudian teman-teman sholat berjamaah Allah tambahkan lagi 27 derajat. 27 derajat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sholat sendirian. 27 ke 1 ke angka 27 itu jauh ya teman-teman, dan itu Masya Allah keutamaannya Allah tinggikan, Allah utamakan 27 derajat bagi orang-orang yang berjamaah dibandingkan orang yang sholat sendirian. Lalu yang ketiga keutamaan sholat berjamaah yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendak dia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan sunnanal huda, jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya sholat berjamaah merupakan bagian dari sunnanal huda. Jadi Allah tuh sudah beri petunjuk kita. Kita bisa bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan muslim jika kita melaksanakan sholat berjamaah. Apabila kamu sholat sendirian di rumahmu seperti kebiasaan sholat yang dilakukan oleh seorang mukhalif yang meninggalkan sholat berjamaah, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, berarti kamu telah tersesat. Tiada seorang pun yang bersuci atau berwudu sebaik-baiknya kemudian dia pergi menuju salah satu masjid, melainkan Allah mencatat baginya untuk setiap langkah yang diayunkannya satu kebajikan atau satu kebaikan, dan dihapuskannya satu keburukan. Kemudian diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapuskan baginya satu dosa. Sesungguhnya kami berpendapat tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat berjamaah, melainkan seorang munafik yang jelas-jelas nifak. Yang sesungguhnya pada masa dahulu ada seorang pria yang datang untuk sholat berjamaah dengan dipapah oleh 2 orang laki-laki sampai ia didirikan di dalam barisan saf sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Nah, bayangkan Masya Allah saking banyak sekali keutamaan sholat berjamaah. Allah tuh sudah menegaskan kepada kita bahwa sholat berjamaah itu tuh salah satu petunjuk untuk kita atau jalan petunjuk untuk kita bisa bertemu dengan Allah kelak di dalam keadaan menjadi seorang muslim nanti ketika kita sudah meninggal. Mau kan teman-teman bertemu dengan Allah dalam keadaan kita sedang keadaan menjadi seorang muslim lalu kita bertemu dengan Allah. Nah teman-teman boleh memelihara sholat kalian, apalagi sholatnya sholat berjamaah. Namun itu kan kita sedang membahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Bagi teman-teman ikhwan yang memang diutamakan untuk sholat berjamaah di masjid, diusahakan sholatlah berjamaah di masjid karena
itu adalah sunnah nabimu. Nabi selalu sholat berjamaah di masjid, tidak sholat munfarid. Kecuali perempuan. Kalau perempuan alangkah lebih baiknya mungkin sholatnya di rumah saja. Jika bisa berjamaah juga di rumah, boleh berjamaah. Teman-teman akhwat berjamaah bersama bunda, bersama kakak perempuan, bersama adik perempuan. Itu lebih baik. Allah pun sama. Tidak membeda-bedakan yang sholat di masjid dan yang sholat di rumah. Jika sholat itu berjamaah, maka Allah naikkan 27 derajat. Berikan keutamaan 27 derajat, lalu Allah naikkan juga 1 derajat kepada kita setiap kali kita melaksanakan sholat berjamaah, seperti itu. Jadi tidak ada bedanya jika teman akhwat khawatir aurat karena tidak jarang yang sholat berjamaah di masjid, maka boleh sholat berjamaah di rumah. Itu untuk teman akhwat. Tapi untuk teman ikhwan diusahakan sholat rajin-rajinlah sholat berjamaah di masjid, karena itu merupakan jalan-jalan petunjuk dari Allah untuk bertemu dengannya kelak nanti di akhirat sebagai seorang muslim. Teman-teman jika ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan menjadi seorang muslim, maka jagalah sholat berjamaahmu, seperti itu. Nah, selanjutnya keutamaan yang keempat yaitu mendapat naungan di hari kiamat. Pada hari kiamat kita semua dihisap atas segala yang diperbuat oleh kita di dunia. Saat itu ada sejumlah golongan manusia baik yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Mereka adalah 7 golongan manusia yang biasa berbuat amal hebat. Jadi ketika nanti di mana di tempat di hisabnya kita gitu ya, di yaumil hisab, akan ada sejumlah golongan manusia baik yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya ada 7 golongan manusia yang beramal hebat. Salah satunya adalah manusia yang rajin memelihara sholat berjamaahnya. Karena nanti ketika di dunianya kita rajin sholat berjamaah, mengutamakan sholat berjamaah, tidak mengutamakan sholat munfarid, maka ketika di hari kiamat, ketika dihisab, kita bisa jadi salah satu dari golongan 7 golongan manusia baik yang sudah beramal hebat. Yang beramal hebat itu yang menjaga sholat berjamaahnya, insya Allah ya teman-teman. Selanjutnya yang kelima keutamaannya adalah kuat melawan godaan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Jadi ketika kita menjaga sholat berjamaah kita, keutamaannya adalah kita akan kuat melawan godaan setan. Ketika kita sholat nih berjamaah itu kan banyak orangnya ya, maka setan akan kebingungan mengganggu yang mana nih. Kan kalau setan itu kerjanya mengganggu manusia atau menghasut manusia. Ketika kita sholat berjamaah, maka setan akan kebingungan mau mengganggu yang mana. Jadi sebaliknya kita yang akan menguasai setan, kita yang akan mengalahkan setan. Namun ketika kita sholat sendirian nih, kita sholat sendirian tidak berjamaah, maka di situ sudah dijelaskan sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jadi setan itu akan mudah menerkam manusia atau menghasut manusia ketika manusia itu sholatnya sendirian tidak berjamaah. Karena siapa lagi yang akan diganggu selain dirinya? Karena sedang sendirian sholatnya, maka setan dengan senang hati mengganggu orang yang sholatnya sendirian. Sehingga ketika sholat sendirian kadang kita tidak khusyuk, kadang kita berpikirnya kemana-mana, kadang sudah sedang lagi sholat kita sudah memikirkan ingin main dan lain sebagainya. Karena apa? Karena serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Maksudnya setan hanya akan menerkam orang yang sholat sendirian karena lebih mudah dihasutnya dibandingkan orang yang sholat berjamaah. Setan akan kebingungan mau mengganggu yang mana nih, seperti itu. Karena banyak kawan-kawan yang sedang sholat berjamaah, tapi kalau kita sholat sendirian, kita tidak ada kawan-kawan di sekitaran kita, di pinggir kita, maka setan hanya akan menerkam satu orang itu gitu. Setan hanya akan mengganggu satu orang itu dan lebih mudah diganggunya ketika sholatnya sendirian. Maka keutamaannya sholat berjamaah itu adalah kita jadi lebih kuat untuk melawan godaan setan. Kalau kita sholatnya berjamaah kan kiri kanan kita khusyuk, kita jadi oh iya kiri kanan kita khusyuk nih, pasti kita juga akan
ikut khusyuk. Insya Allah Allah bantu kita untuk khusyuk dalam sholatnya, seperti itu. Nah, itu tadi 5 keutamaan sholat berjamaah. Nah, Ustaz Zamil sekarang punya kisah. Kisahnya itu kisah tentang Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri tentang sholat berjamaah. Ustaz Zamil akan bacakan ceritanya, kisah daripada Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini mengenai sholat berjamaahnya. Jadi, dikisahkan ada seseorang yang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ia merupakan seseorang yang soleh. Ia adalah orang yang selalu menjaga dirinya dalam urusan sholat berjamaah. Pokoknya ketika sholat berjamaah, Ubaidillah ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaahnya. Selalu melaksanakan sholat berjamaahnya sepanjang hidupnya. Pokoknya tidak pernah meninggalkan walaupun satu waktu, walaupun misalnya itu sholat isya atau sholat subuh bolong-bolong misalnya, enggak. Jadi 5 waktu Ubaidillah selalu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ketika suatu malam Ubaidillah mengalami nasib yang mungkin cukup membuatnya sedih atau cukup membuat dia kecewa. Suatu malam Ubaidillah kedatangan tamu, sehingga ketika datang tamu, kita sebagai tuan rumah atau Ubaidillah sebagai tuan rumah harus menjamu tamu tersebut, harus menghormati tamu tersebut. Kerepotanlah Ubaidillah untuk menghormati tamunya, kerepotanlah Ubaidillah menjamu tamunya, mengajak tamunya mengobrol dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Ketika Ubaidillah lupa, sibuk, ketika dia memiliki tamu kemudian disibukkan oleh tamunya, ia juga jadi lupa, ia tertinggal kalau itu tuh sudah masuk sholat isya. Nah, biasanya Ubaidillah ini kan adalah orang yang selalu menjaga sholat berjamaahnya, tidak pernah tertinggal sholat berjamaahnya. Karena harus menjamu tamu, Ubaidillah tertinggal sholat isya di masjid, sholat isya berjamaah di masjid. Ketika sedang menjamu, seketika ia ingat, wah, aku belum sholat isya nih. Sudah masuk waktu isya tapi aku belum sholat isya, padahal biasanya aku sholat berjamaah gitu kan. Akhirnya Ubaidillah berpamitanlah kepada tamunya untuk mengejar sholat isya berjamaah. Lalu Ubaidillah bergegas berlari ke masjid. Ketika datang ke masjid mau melaksanakan sholat berjamaah, sudah tidak ada orang di dalamnya. Lalu kemudian Ubaidillah bergegas lagi pindah ke masjid yang lainnya. Sama, di masjid yang lainnya pun sudah tidak ada orang satupun yang melaksanakan sholat berjamaah. Lalu dia pergi lagi ke masjid selanjutnya, sampai dia pergi ke beberapa masjid, namun dia tidak menemukan orang yang sedang sholat isya berjamaah. Usahanya sia-sia. Ubaidillah sangat merasa kecewa. Dia kecewa sekali karena dia tidak mendapati masjid yang masih ada jemaahnya, masjid yang masih melaksanakan sholat isya berjamaah. Semua orang sudah tuntas melaksanakan sholat berjamaah dan masjid-masjid sudah ditutup, karena semuanya sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Akhirnya dengan rasa kecewa, dengan rasa sedihnya, Ubaidillah kembali ke rumahnya. Ia sangat sedih karena tidak dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Lalu ketika sudah sampai di rumah, Ubaidillah berbicara kepada dirinya sendiri. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa sholat berjamaah mengandung 27 derajat di atas sholat sendiri? Baiknya aku melakukan sholat isya malam ini sebanyak 27 kali. Bahkan Ubaidillah karena tahu keutamaan dari sholat berjamaah itu dinaikkan 27 derajat oleh Allah, maka Ubaidillah berinisiatif untuk melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali agar mendapatkan keutamaan daripada sholat berjamaah itu. Sambil menghibur dirinya itu, Ubaidillah melaksanakan seperti itu untuk menghibur dirinya sendiri yang sedih karena tertinggal sholat berjamaah. Malam itu pula setelah Ubaidillah sholat, Ubaidillah tidur. Beristirahatlah Ubaidillah. Ketika sedang beristirahat, sedang tidur, Ubaidillah bermimpi. Ia bermimpi sedang mengendarai kuda bersama sekelompok orang yang juga sedang berkuda. Kuda yang dikendarai oleh Ubaidillah tertinggal jauh di belakang kawanan kuda yang ditunggangi oleh sekelompok orang-orang tersebut. Jadi Ubaidillah menunggangi kuda nih.
Lalu kemudian ada sekelompok orang juga yang menunggangi kuda, namun Ubaidillah tuh tertinggal oleh orang-orang sekelompok orang-orang tersebut. Akhirnya Ubaidillah berbicara pada dirinya, "Aku memacu dahsyat kudaku agar dapat menyusul mereka, tetapi sia-sia." Dia bilang, "Aku tuh mau nyusul teman-teman aku nih, kelompok yang berkuda itu. Aku sudah memacu kudaku, aku sudah mengajak kudaku untuk berlari kencang, tapi ternyata sia-sia. Ubaidillah tetap ketinggalan." Nah, salah seorang dari mereka akhirnya menoleh, salah satu dari kelompok berkuda itu menoleh lalu berbicara ke Ubaidillah seperti ini. "Seberapa hebat kau pacu kudamu, kau tak akan dapat menyusul kami," kata yang menolehnya. Kata sekelompok pengendara kuda yang menoleh ke belakang ke Ubaidillah. Lalu Ubaidillah bertanya dong, "Mengapa demikian?" Gitu kan. "Mengapa aku tidak dapat menyusul kalian?" Gitu kan, kata Ubaidillah. Lalu kemudian kata penunggang kudanya menjawab lagi, "Karena kami melaksanakan sholat isya berjamaah, sedangkan kau hanya sholat sendiri," kata si penunggang kuda. Lalu Ubaidillah akhirnya terbangunlah dari mimpinya dan bersedih hati. Itu cerita dari Ubaidillah. Bayangkan, Ubaidillah orang yang soleh, yang selalu menjaga sholat berjamaahnya. Kemudian satu waktu ia terlambat sholat berjamaah, dia sudah mengejar ke masjid sana sini namun tidak menemukan orang yang sedang sholat berjamaah. Akhirnya dia pulang ke rumah, menghibur dirinya, ia bilang sholat berjamaah itu dinaikkan 27 derajat. Akhirnya berinisiatif sholat 27 kali. Setelah lelah sholat, ia istirahat. Ubaidillah tidur lalu bermimpi bahkan sampai terbawa mimpi bahwa katanya, "Kamu tidak dapat menyusul kami yang sedang menunggang kuda, kelompok yang sedang menunggang kuda, karena apa? Karena kamu tidak melaksanakan sholat isya berjamaah." Masya Allah, baru satu kali tidak melaksanakan sholat berjamaah saja Ubaidillah sampai terbawa mimpi, sampai sedih sekali, sampai diberikan peringatan lewat mimpinya bahwa satu kali tidak melaksanakan sholat berjamaah maka tidak bisa mengejar orang-orang lain yang sholat berjamaah. Bayangkan, itu kita bisa petik atau kita bisa tarik kesimpulan dari kisahnya Ubaidillah bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Janganlah sekali-kali kita meninggalkan sholat satu kali pun, apalagi sholat itu sholat berjamaah. Keutamaannya saja sudah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Maka ketika ada orang yang rajin sholat berjamaah dan kita tidak terbiasa sholat berjamaah, misalnya tidak membiasakan diri untuk sholat berjamaah, kita tidak akan bisa menyusul orang, tidak akan bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang sholat berjamaah. Karena apa? Karena kita melaksanakan sholat sendirian, seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengejar keutamaannya orang-orang yang sholat berjamaah kalau kita sholat sendirian. Maka intinya kita akan tertinggal. Pahalanya tentu akan lebih banyak orang yang melaksanakan sholat berjamaah dibandingkan orang yang sholat sendirian. Seperti itu kisahnya, teman-teman. Bayangkan, satu kali tidak sholat saja sedih sekali. Kita sudah pernah belum merasakan rasanya sedih ketika satu kali saja tidak melaksanakan sholat? Pasti ada teman yang masih malas-malasan sholat, masih ada yang belum termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau kalau mau ke masjid banyak alasannya, hujan lah, lelah lah, dan lain sebagainya. Padahal sekarang walaupun dalam keadaan kondisi pandemi, kita masih tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan saling menjaga jarak. Yang penting kita dapat keutamaannya, yaitu Allah naikkan 27 derajat keutamaan dibandingkan sholat sendirian. Seperti itu. Jadi Ustazah Amel izin menyimpulkan di pertemuan hari ini kita belajar atau kita dapat mengambil hikmah dari kisahnya Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri yang sekalipun dia orang soleh tapi dia tidak dapat mengejar orang-orang lain yang yang konsisten dalam sholat berjamaah. Walaupun satu kali kita tertinggalnya, berarti kita harus terus susuk dalam sholat berjamaah, dan kita sekarang sudah memahami bahwa banyak sekali keutamaan ketika kita sholat berjamaah. Maka tunggu apa lagi? Kesimpulannya kita
bisa melaksanakan sholat berjamaah setiap hari. Kita harus mengusahakan diri kita untuk sholat berjamaah setiap hari, karena rugi kalau kita meninggalkan sholat berjamaah. Kita jadi tidak mendapatkan keutamaannya. Kalau kita dapat menjaga sholat berjamaah, maka kita akan dapat keutamaan yang tadi 5 yang sudah disebutkan ya. Keutamaannya, Allah hapuskan dosanya, Allah naikkan derajatnya, kemudian Allah bantu untuk lebih kuat dalam melawan setan-setan yang mengganggu kita, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin cukup sekian saja yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Untuk proyek pembelajarannya di pekan ini, silakan teman-teman boleh buat cerita atau karangan cerita, bukan mengarang, maksudnya pengalaman kalian ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana sih pengalaman kalian yang menurut kalian paling berkesan ketika kalian sedang melaksanakan sholat berjamaah, baik itu mau di sekolah, baik itu di masjid, mau itu berjamaah bersama teman-teman atau bersama keluarga di rumah. Silakan boleh ceritakan pengalaman kalian yang berkesan ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah. Itu saja proyeknya, silakan teman-teman boleh kerjakan di rumah. Mungkin cukup sekian saja yang dapat Ustazah Amel sampaikan informasinya terkait materi keutamaan sholat berjamaah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga tuntas. Semoga Allah mudahkan teman-teman untuk memahami informasinya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi